Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini mengambil topik tentang cara menagih atau meminta sisa hasil uang dari emas yang dilelang di Pegadaian atau barang jaminan berupa emas yang kita jaminkan karena meminjam uang di Pegadaian. Video ini berdasarkan pengalaman singkat dari seorang teman yang kami himpun dan kami rangkum menjadi sebuah informasi dalam video ini. Semoga menjadi bahan masukan atau wawasan bagi masyarakat, bagi kawan-kawan, saudara-saudara yang sering berhubungan dengan kantor Pegadaian untuk mendapatkan modal usaha. Semula pada sekitaran 10 Agustus 2021 ada surat pemberitahuan jatuh tempo kepada seorang pelanggan dari Pegadaian Syariah yang ditujukan kepada pelanggan Pegadaian ini, halnya tentang pemberitahuan jatuh tempo pinjaman, yaitu golongan C3, tanggal jumlah pinjaman sebesar 17.900.000. Keterangan barang jaminannya 1 keping logam mulia 25 gram, ada sertifikat ditaksir logam mulia 24 karat berat 25.0 gram. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Ibu dapat memilih salah satu cara di bawah ini untuk menyelesaikan pinjaman yang telah jatuh tempo. 1. Memperpanjang jangka waktu pinjaman dimaksud dengan membayar ujrah dan biaya penyimpanan atau administrasi. 2. Melunasi sekaligus dengan membayar ujrah dan pinjaman tersebut. Ujrah. 3. Mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan lelang atau memperpanjang jangka waktu pinjaman dengan cara menambah pinjaman jika nilai taksiran barang jaminan terpenuhi. Ditandatangani oleh pimpinan cabang PT Pegadaian Persero cabang UPS di Kota Binjai. Kemudian konsumen atau pelanggan setelah menerima surat ini pada tanggal 14 Agustus 2021 mendatangi kantor Pegadaian tersebut dan bermaksud menanyakan secara langsung. Mendatangi pada tanggal 16 Agustus pada hari Senin dikurang jam 9 pagi, dan konsumen ini mendapat keterangan dari petugas di dalam loket ternyata barang jaminannya belum dilelang, dan konsumen menanyakan, memohon, meminta tambahan dana, tapi singkatnya tidak dipenuhi atau tidak bisa diberikan tambahan dana oleh petugas yang ada di loket Pegadaian Syariah tersebut. Kemudian berselang beberapa minggu, konsumen ini membuat surat yang ditujukan kepada pengirim surat pemberitahuan tadi, yaitu kepada pemimpin cabang Binjai Syariah, halnya mohon informasi rincian hasil lelang. Konsumen ini bermaksud menyampaikan permohonan informasi atau meminta informasi terkait barang jaminan logam mulia emas 25 gram berdasarkan akad SBR nomor sekian-sekian. Konsumen ini meminta
informasi secara tertulis tentang total hutang-hutang dan potongan-potongannya, serta berapa sisa kelebihannya dan lain-lain yang sepatutnya untuk saya ketahui. Ditandatangani oleh konsumen. Surat ini disampaikan oleh konsumen ke kantor cabang Pegadaian Syariah pada 20 September 2021 via security. Surat ini sampai tanggal 4 Oktober 2021 tidak ada respon, tidak ada perkembangannya. Kemudian pada hari berikutnya konsumen ini mencoba menanyakannya lewat WBS Pegadaian di internet. WBS yaitu whistle blowing service, karena tidak mendapatkan kejelasan setelah menanyakannya beberapa kali ke kantor Pegadaian Syariah terkait, dan juga berdasarkan permohonan informasi tertulis 18 September 2021 tidak juga mendapatkan perkembangan sepotong informasi pun. Kemudian mencari sarana pengaduan. Salah satu yang digunakan konsumen ini adalah menulis pengaduannya ke situs Pegadaian di kolom WBS pada 4 Oktober 2021. Kemudian setelah lebih kurang 10 hari atau 2 minggu, karena tidak juga mendapat jawaban atau penjelasan dari WBS Pegadaian tersebut, maka konsumen ini menyampaikan keluhan atau pengaduan mohon perlindungan hak kepada kantor OJK Regional 5 Sumatera Utara di Jalan Gatot Subroto nomor 180 Medan. Diterima kantor OJK pada tanggal 18 Oktober 2021. Pada yang terhormat Bapak Pimpinan Kantor OJK Regional 5 Sumatera Utara, Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 180 di Medan, kode pos 20123. Salam Bismillah dan Merdeka. Dengan ini saya yang tanggung jawab ini bermaksud menyampaikan pengaduan, memohon adanya perlindungan terhadap kejelasan dan kepastian hak saya atas nasib jaminan dan sisa-sisa hasil pelelangan jika masih ada. Pengaduan ini terpaksa saya buat ke OJK dikarenakan upaya-upaya saya untuk mendapatkan kepastian dari pimpinan cabang Pegadaian tidak ada respon alias tidak digubris, dengan kronologis sebagai berikut. Saya mengadukan hal ini dengan permintaan dan tujuan sebagai berikut. Saya mendapatkan kepastian atau informasi rincian tentang nasib jaminan saya dari kantor Pegadaian. Dimaksud 2. Jika ternyata memang masih ada sisa dari hasil penjualan lelang atas jaminan emas saya minta agar dapat diberikan ke saya. Buka kurung jika masih ada sisanya. 3. Supaya ada bentuk pelaporan dari masyarakat, karena sepanjang yang saya alami dan saya dengar, banyak konsumen khususnya di kantor Pegadaian yang saya dengar jarang sekali mau melaporkan adanya bentuk pelayanan buruk atau unsur kerugian konsumen kepada OJK, supaya kelak menjadi bahan masukan bagi pemerintah guna meningkatkan kualitas pengawasan demi terciptanya kualitas perlindungan pelayanan kepada masyarakat yang baik secara luas. Demikian atas perhatian respon OJK, saya ucapkan terima kasih. Ditandatangani oleh konsumen. Terlampir 1 lembar kopian surat bukti RAN Pegadaian Syariah, 1 lembar kopi surat saya memohon informasi kepada kantor cabang Pegadaian tertanggal 18 September 2021, 1 lembar kopian surat pemberitahuan jatuh tempo dari Pegadaian, dan terakhir
fotokopi KTP pengadu atau konsumen. Surat ini disampaikan secara tertulis dan diterima Otoritas Jasa Keuangan di tanggal 18 Oktober 2021. Berselang beberapa 4 hari, surat ini ternyata langsung direspon oleh OJK dengan suratnya nomor SR /-112-KR.0501 tanggal 20 Oktober 2021. Hal pengaduan saudara yang terhormat, saudara maksudnya konsumen, menanggapi surat pengaduan saudara tanggal 14 Oktober perihal pengaduan mohon perlindungan hak. Bersama ini kami sampaikan bahwa OJK telah meluncurkan aplikasi portal perlindungan konsumen yang dapat diakses melalui tautan https://kontak 157.ojk.go.id. Kami telah menginput pengaduan saudara ke dalam APPK, maksudnya ke dalam aplikasi portal perlindungan konsumen, dengan rincian nomor pengaduan P21103x738 dan PIN nomor 112 sekian. Pengaduan tersebut selanjutnya secara otomatis akan diterima oleh pelaku usaha jasa keuangan dan ditindaklanjuti melalui mekanisme penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan OJK. Sebagai informasi, pengaduan yang dapat disampaikan adalah pengaduan yang disebabkan oleh adanya kerugian atau potensi kerugian material, maksudnya kerugian nyata, wajar dan secara langsung pada konsumen karena tidak dipenuhinya perjanjian atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati sesuai dengan POJK, maksudnya sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. Jadi di sini maksudnya OJK sangat perhatian kepada perlindungan masyarakat dengan membuat peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. Dalam hal ini maksudnya agar pelanggan atau nasabah dari Pegadaian apabila mendapati pelayanan yang tidak memuaskan atau tidak direspon atau berlarut-larut atau dirugikan, maka jangan segan-segan untuk membuat pengaduan, karena dengan membuat pengaduan secara tertulis maka akan diketahui secara umum pelayanan kantor tersebut dipermasalahkan, sehingga para pimpinan menjadi tahu untuk melakukan perbuatan koreksi atau perbaikan pelayanannya di kemudian hari. Kemudian surat terakhir, paragraf terakhir, selanjutnya saudara dapat melakukan pengecekan tindak lanjut pengaduan secara berkala dengan menggunakan nomor pengaduan dan PIN pada APPK, maksudnya pada portal aplikasi perlindungan konsumen yang ada di internet, secara berkala dengan menggunakan nomor pengaduan dan PIN. Silakan apabila saudara mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut, silakan menghubungi kontak 157 melalui telepon 157 atau WhatsApp 081 157 157 157 atau email konsumen@ojk.go.id. Demikian disampaikan. Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Ditandatangani Deputi Direktur Manajemen Strategis EPK dan Kementerian dan Kemitraan Pemerintah Daerah, Andi Muhammad Yusuf. Nah, setelah konsumen menerima surat ini, pada kenyataannya 1-2 hari sebelum surat ini diterima oleh konsumen, ternyata konsumen ini
pada suatu hari mendapat informasi telepon yang diketahui dari petugas atau staf kantor Pegadaian Syariah terkait yang meminta konsumen ini untuk datang ke kantornya dengan membawa surat-surat bukti gadai yang pertama sekali, akad yang pertama sekali, disertai fotokopi KTP. Dan esoknya sesuai dengan klarifikasi dari konsumen tersebut kepada SH Channel Harahap, ternyata konsumen ini menerima uang sisa pengembalian hasil emasnya yang dilelang seberat 25 gram emas antam tersebut, sebesar 1,3 juta sisanya, dengan menerima setruk yang tertulis rincian tentang biaya pelelangan dan potongan-potongan biaya lain. Karena sudah merasa lelah mempertanyakan hal ini, konsumen tersebut sudah merasa cukup puas, tidak lagi mempertanyakan soal berapa jumlah potongan-potongan yang ada di dalam struk tersebut. Demikian sekelumit pengalaman ini, dan apa yang hendak kami sampaikan melalui video ini adalah dengan sekelumit atau pengalaman konsumen ini bisa menjadi masukan atau gambaran agar masyarakat tahu setidak-tidaknya bagaimana mempertanyakan sisa hasil barang jaminan yang dilelang oleh Pegadaian atau oleh institusi yang lain seperti bank dan lain-lainnya. Pada intinya selalu menanyakan secara lisan, dan apabila tidak direspon atau kurang mendapat respon yang memuaskan, maka strateginya adalah buatlah surat, buat secara tertulis, ditujukan kepada pimpinan lembaganya, dan sertakan alasan saudara, ketidakpuasan saudara, dan cantumkan nomor alamat dan kontak. Mudah-mudahan nanti akan direspon, karena kalau hanya secara lisan menyampaikan keluhan, biasanya yang memberi jawaban adalah bawahan. Jawaban bawahan atau keterangan bawahan selalu tidak bisa dijadikan pegangan. Tapi kalau secara tertulis, maka wajib dibalas. Kalau tidak dibalas, itu juga merupakan sebuah pelanggaran dalam etika pelayanan. Jadi rahasianya, salah satu dalam menuntut pengembalian sisa hasil lelangan barang jaminan yang kita gadaikan di kantor Pegadaian ini atau kantor-kantor jasa pegadaian yang lain, buatlah secara tertulis sehingga betul-betul akan dianggap serius oleh lembaganya. Sebab secara tertulis yang membalasnya bukanlah bawahan tetapi atasan tersebut. Nah, selain hal menguntungkan dari sisi tersebut, jangan-jangan selama ini atasan juga tidak tahu jika ada pelayanan yang buruk. Maka dengan adanya pemberitahuan atau komplain secara tertulis tersebut, bisa jadi atasannya, pimpinannya menjadi tahu. Mungkin selama ini tidak termunculkan ke atas. Demikian kami akhiri video singkat ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan kami mohon jangan lupa di subscribe channel SH Harahap Channel, karena kami akan merilis pengalaman-pengalaman konsumen yang lainnya yang sangat berguna, misalnya terkait penarikan barang jaminan seperti sertifikat rumah atau barang BPKB mobil dan lain-lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertahan. Untuk kelebihan lelang adalah uang kelebihan lelang adalah hak nasabah atas selisih dari hasil penjualan lelang, dikurangi denda tunggakan, denda keterlambatan angsuran, dan biaya proses lelang. Uang kelebihan adalah selisih lebih dari
Hasil penjualan barang jaminan dikurangi dengan jumlah uang pinjaman, bunga atau jasa simpan, biaya untuk melelang, dan biaya menyelamatkan barang tersebut atau biaya titip. Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53-SOJK.05-2017. Tata cara pengembalian uang kelebihan. Perusahaan wajib mengembalikan uang kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan dengan cara lelang atau berdasarkan kuasa menjual kepada nasabah. Dalam rangka pengembalian uang kelebihan, perusahaan atau pegadaian harus memberitahukan jumlah uang kelebihan kepada nasabah. Ingat, paling lama 10 hari setelah penjualan barang jaminan atau paling lama setelah proses lelang dengan dilampiri surat keterangan berupa nomor surat bukti gadai, jumlah uang pinjaman, sewa modal, hasil penjualan lelang atau hasil penjualan barang jaminan, dan biaya. Tata cara pengambilan, informasi jangka waktu kelebihan dinyatakan kadaluarsa. Pemberitahuan kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dilakukan melalui papan pengumuman di unit layanan atau outlet atau di kantor tempat nasabah menggadaikan yang mudah dibaca oleh nasabah dan ditempatkan paling lama 20 hari. Pengembalian uang kelebihan dapat dilakukan oleh perusahaan kepada nasabah secara tunai, non-tunai. Pengembalian uang kelebihan secara non-tunai sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf B dilakukan paling lama 20 hari sejak pengumuman.